Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felix Xiao, saya menulis buku Muhammad Al-Fatih 1453. Dan tatkala saya menulis buku itu, saya menunjukkan buku itu adalah untuk pendidikan anak-anak saya. Karena saya tidak tahu sampai kapan saya bisa mendampingi anak-anak saya. Dan bila Allah berkehendak untuk memanggil saya sebelum mereka, mudah-mudahan buku ini bisa menjadi penggantinya. Dan tatkala saya menulis buku Muhammad Al-Fatih 1453, saya melihat dan saya menemukan banyak sekali kisah-kisah inspiratif, menggugah, yang bisa dijadikan sebagai cara hidup kita ke depan. Bagaimana pedoman kita menghadapi hidup ke depan. Mengapa? Karena proses penaklukan Konstantinopel bukan hanya pembebasan dan perang, tapi sebuah keyakinan kepada janji Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, la tuftahanal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha fala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Akan ditaklukkan kota Konstantinopel, dan sebaik-baik panglima, pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang dia pimpin. Sultan Muhammad Al-Fatih berusia 21 tahun datang ke kota ini mengambil bisyarah Rasulullah Muhammad SAW setelah 825 tahun penantian atas bisyarah tersebut. Maka beliau menjadi orang yang dimaksud dalam hadis tadi, seorang pemimpin yang terbaik yang memimpin pasukan-pasukan yang terbaik. Karena itulah sebuah perjalanan harusnya menjadi sebuah pembelajaran, penanaman karakter dalam diri. Karena itulah paling mudah menanamkan karakter dalam diri dengan cerita dan sejarah. Karena itu saya selalu sedih tatkala orang datang ke sini cuma menyaksikan bangunan-bangunan saja, cuma menyaksikan keindahan bangunan, luar biasaan bangunan, namun tidak memahami sejarah di belakangnya, cerita di belakangnya. Apa yang mendasari sehingga kota ini sangat indah sekali, Konstantinopel, Istanbul, kota yang dijanjikan Rasulullah untuk ditaklukkan. Lalu bagaimana cerita penaklukan ini oleh pemuda berusia 21 tahun yang kelak akan digelari sebagai Al-Fatih, seorang penakluk yang terbaik. Banyak pelajaran yang bisa diambil saat kita mengetahui cerita di baliknya. Karena itulah saya mengundang teman-teman sekalian semua untuk bisa berbagi di sini, untuk bisa mengetahui sejarah di balik penaklukan Konstantinopel, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felix Xiao, saya menulis buku Muhammad Al-Fatih 1453. Dan tatkala saya menulis buku itu, saya menunjukkan buku itu adalah untuk pendidikan anak-anak saya. Karena saya tidak tahu sampai kapan saya bisa mendampingi anak-anak saya. Dan bila Allah berkehendak untuk memanggil saya sebelum mereka, mudah-mudahan buku ini bisa menjadi penggantinya. Dan tatkala saya menulis buku Muhammad Al-Fatih 1453, saya melihat dan saya menemukan banyak sekali kisah-kisah inspiratif, menggugah, yang bisa dijadikan sebagai cara hidup kita ke depan. Bagaimana pedoman kita menghadapi hidup ke depan. Mengapa? Karena proses penaklukan Konstantinopel bukan hanya pembebasan dan perang, tapi sebuah keyakinan kepada janji Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, la tuftahanal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha fala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Akan ditaklukkan kota Konstantinopel, dan sebaik-baik panglima, pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang dia pimpin. Sultan Muhammad Al-Fatih berusia 21 tahun datang ke kota ini mengambil bisyarah Rasulullah Muhammad SAW setelah 825 tahun penantian atas bisyarah tersebut. Maka beliau menjadi orang yang dimaksud dalam hadis tadi, seorang pemimpin yang terbaik yang memimpin pasukan-pasukan yang terbaik. Karena itulah sebuah perjalanan harusnya menjadi sebuah pembelajaran, penanaman karakter dalam diri. Karena itulah paling mudah menanamkan karakter dalam diri dengan cerita dan sejarah. Karena itu saya selalu sedih tatkala orang datang ke sini cuma menyaksikan bangunan-bangunan saja, cuma menyaksikan keindahan bangunan, luar biasaan bangunan, namun tidak memahami sejarah di belakangnya, cerita di belakangnya. Apa yang mendasari sehingga kota ini sangat indah sekali, Konstantinopel, Istanbul, kota yang dijanjikan Rasulullah untuk ditaklukkan. Lalu bagaimana cerita penaklukan ini oleh pemuda berusia 21 tahun yang kelak akan digelari sebagai Al-Fatih, seorang penakluk yang terbaik. Banyak pelajaran yang bisa diambil saat kita mengetahui cerita di baliknya. Karena itulah saya mengundang teman-teman sekalian semua untuk bisa berbagi di sini, untuk bisa mengetahui sejarah di balik penaklukan Konstantinopel, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.